Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Bapak Fikri Farihin selaku pembimbing mata kuliah Tahsinul Qiraah dan juga mahasiswa PAI 7C Perjuangan yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian dari ihfa bimaknal jadid. Langsung saja di sini mengenai pengertian ihfa bimaknal jadid. Jadi secara bahasa ihfa adalah samar atau sembunyi, dan arti secara istilah adalah menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin antara idhar dan idgham disertai dengung yang condong pada huruf depannya tanpa tasdid dengan guna pada huruf awal kira-kira 2 harokat. Dan huruf ihfa di sini ada 15, antara lain ada ta, sin, jim, dal, zal, ro, sin, shin, sod, lo, to, lo, fa, kof, kaf. Jadi itu baca. Jadi itu huruf dari ihfa, ada 15. Kemudian ihfa di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama ada ihfa a'la. Ini ihfa yang tingkatan yang paling tinggi. Ihfa a'la yaitu bacaan ihfa yang lebih lama gunanya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf ta dan kemudian to. Jadi cara membacanya, ketika menyuarakan nun mati atau tanwin, ujung lidah hampir menyentuh pangkal 2 garis atas sesuai posisi makhrajnya. Kemudian yang kedua ihfa adna. Ini ihfa yang paling rendah. Ihfa adna di sini yaitu bacaan ihfa-nya samar, lebih pendek dari gunanya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf qaf dan kaf. Cara membacanya, nun mati atau tanwin disuarakan ng atau eng gitu ya, minkum gitu ya, jadi dirubah jadi eng. Kemudian yang terakhir ihfa ausad. Ini ihfa yang tengah-tengah. Ihfa ausad yaitu bacaan ihfa dan gunnah samar, sama atau sedang apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf sin, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, lo, fa. Nah, jadi cara membacanya, ketika menyuarakan nun mati atau tanwin, bibir dan lidah dipersiapkan menempati makhraj huruf yang dihadapi. Kemudian untuk ihfa bimaknal jadidnya sendiri, yaitu merupakan ihfa dengan arti baru. Jadi apa yang dimaksud baru? Yakni huruf-hurufnya ihfa yang letaknya ada di akhir kalimat dengan syarat sukun karena adanya wakaf, sedangkan huruf sebelumnya itu mati asli. Mengenai dari arti ihfa itu sendiri adalah menyamarkan. Nah, jadi itu arti dari ihfa sendiri. Kemudian arti bimakna jadid artinya baru. Jadi ihfa bimakna jadid adalah menyamarkan dengan arti yang baru. Jadi secara istilah yaitu menyamarkan hurufnya ihfa yang termasuk ke dalam hurufnya ihfa jadid, yaitu dal, lam, nun, mim, lo, ya, ha, dan waw ke dalam bagian dari huruf sebelumnya, sehingga huruf tersebut terlihat namun seperti tidak terlihat atau ada namun seperti tidak ada. Oleh karena itulah dikatakan baru, dikatakan dengan ihfa bimakna jadid. Kemudian selanjutnya huruf ihfa bimakna jadid. Tadi huruf ihfa bimakna jadid itu pertama ada dal, lam, nun, mim, do, ya, dan ha, dan wa. Tetapi di sini juga terdapat syarat mengenai hukum ihfa bimakna jadid itu sendiri. Yang pertama harus terletak di akhir kata, disukun karena wakaf, kemudian didahului oleh huruf mati asli. Kemudian huruf tersebut tidak ditasdid, dan yang terakhir sebelum huruf akhir tidak ada huruf mat. Jadi apabila salah satu dari 5 syarat tersebut tidak ada, maka tidak terjadi bacaan ihfa bimakna jadid ya. Jadi harus ada dari kelima syarat tersebut. Kemudian di sini contoh bacaan ihfa bimakna jadid. Contohnya di sini ada dal.
ada ro. Ya. Contoh bacanya wal as. Nah, jadi ro-nya itu agak hilang ya. Tapi ini sebenarnya dibaca di dalam hati ya. Wal as. Nah, ro-nya itu dibaca dalam hati. Kemudian di sini sebab dan alasan. Karena adanya ro terletak di akhir kalimat, kemudian disukun karena wakaf yang didahului dengan huruf mati yang asli tidak dibuat dan huruf ro tidak bertaddik. Dan seterusnya. Di sini ada huruf lam, nun, mim, dan lo, ya, he, dan seterusnya. Di sini ada contohnya sumum buk. Nah, ini untuk yang mim. Kemudian wayak bit. Nah, ini untuk yang nun. Jadi nunnya dibaca di dalam hati ya, tidak dikeluarkan. Jadi cara membacanya ifham bimakna jadid itu dengan syarat ada 5 ya, dengan 5 syarat yang tadi itu. Kemudian cara membaca ifa bimakna jadid. Dari contoh-contoh di atas maka akan timbul sebuah pertanyaan, bagaimana hal itu bisa terjadi dan kenapa dinamakan ifa jadid? Jawabannya yakni mengacu pada pengertian dari ifa jadid di atas yang termasuk dan memenuhi syarat terbaca ifa jadid. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa ifa bimakna jadid, ifa dengan makna baru terjadi apabila ada 2 huruf yang mati di akhir kalimat karena dibaca wakaf. Dan cara membacanya dengan menyamakan atau mengisyaratkan huruf terakhir, yakni mengucapkan dengan iri, hampir tidak terdengar meskipun diucapkan dengan lisan. Jadi mungkin itu pembahasan dari saya, sedikit pembahasan dari saya, semoga menjadi ilmu yang berkah dan juga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.